Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada minggu lalu kita membahas tentang salah satu teori tentang asal-usul negara, atau salah satu teori yang kita bahas dari adanya lahirnya suatu negara. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang definisi dan hakikat negara. Jadi kita sudah memasuki pandangan atau teori tentang apa sesungguhnya definisi tentang negara dan apa sifat dan hakikat negara itu. Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis. Definisi negara yang universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan berbagai pemikiran, kemudian diambillah ciri-ciri dan karakteristiknya dari kenyataan yang bersifat umum. Jadi definisi negara yang paling ideal itu mempertimbangkan kenyataan manusia sebagai makhluk politik. Nah, di sini saya ingin rincikan ciri-ciri umum dari karakteristik negara itu mencakup: pertama, negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia, ya. Jadi sejumlah aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua, negara itu ada atau negara itu eksis karena adanya ikatan jiwa antar manusia di dalam negara. Lalu yang ketiga, negara sesungguhnya terdiri atas kesatuan yang meliputi suku-suku bangsa, ya. Saya kira itu yang merupakan ciri-ciri karakter umum dari suatu negara. Nah, sekarang mari kita masuk pada pendapat ahli atau pendapat ahli ilmu negara tentang apa yang dimaksud atau apa yang menjadi definisi negara. Menurut Polonzas, ya, negara merupakan badan yang dominan, jadi negara dominan, hegemonik dan mandiri dalam membuat kebijakan. Menurut Giddens atau menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Nah, ini tentu orientasinya kita bisa baca bahwa memang suatu negara itu lahir dari suatu perkembangan sejarah, ya, perkembangan sejarah. Menurut Max Weber, ya, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli, ya, negara itu mempunyai monopoli dalam kekuasaan atau monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi secara fisik itu, kekuasaan secara fisik itu adalah sah, ya, sah oleh negara. Menurut Mark Iver, ya, bukunya The Modern State, ya, negara modern, negara adalah asosiasi yang diselenggarakan dalam rangka menertibkan suatu masyarakat, ya, dalam suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh kekuasaan pemerintah atau diselenggarakan oleh pemerintah.
Ada lagi menurut Wilson atau Woodrow Wilson, negara merupakan orang-orang yang diorganisasikan dalam wilayah tertentu. Ya, itu. Jadi pendapat mereka beda-beda. Sebetulnya mengapa? Karena dia melakukan penelitian dengan menggunakan kacamatanya sendiri-sendiri dan kemudian ditujukan kepada suatu wilayah dan penduduk negara tersendiri juga, sehingga melahirkan suatu definisi yang juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Miriam Budiarjo, ya, ini bukunya Pengantar Ilmu Politik. Ya, kita baca sudah sangat lama, ada buku saya tapi masih menggunakan ejaan Swansea, jadi susah dibaca oleh anak-anak sekarang. Negara merupakan suatu daerah dan rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menurut kepatuhan warganya berdasarkan aturan serta melalui suatu kontrol dari kekuasaan yang sah. Itu menurut Miriam Budiarjo. Ya, ini beliau ini adalah dosen. Jika diperhatikan berbagai pendapat dari pakar ilmu negara itu menunjukkan adanya sifat spekulasi filosofis mengenai negara. Ya. Karena negara itu sebetulnya adalah alat agensi yang mempunyai wewenang tertentu yang mengendalikan persoalan-persoalan dalam suatu wilayah tertentu. Ya, begitu. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan sifat dan hakikat dari negara. Sifat hakikat dari sebuah negara sama walaupun corak negaranya itu berbeda satu sama lain. Selalu sifat dan hakikatnya itu sama meskipun coraknya berbeda satu sama lainnya. Sebagai organisasi di masyarakat, ia dibedakan dari organisasi lain, ya, selain negara maksudnya, dibedakan dengan negara, organisasi lain. Karena sesungguhnya negara itu mempunyai sifat-sifat khusus. Kekhususannya itu terletak pada monopoli kekuasaan jasmania yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ya, tentu misalnya kalau saya bilang perusahaan swasta, ya tidak boleh memaksakan kehendak secara fisik, gitu. Hanya negara yang memiliki kekuasaan itu. Itulah sehingga dibedakan. Bahkan negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Ya. Selain itu juga negara dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata. Ada namanya wajib militer. Kalau negara diserang oleh musuh, kewajiban itu juga berlaku bagi warga negara meskipun ia tinggal di luar negara, luar negeri maksudnya. Negara dapat memerintahkan warga negaranya untuk memungut pajak dan menentukan mata-mata uang yang berlaku dalam wilayahnya. Ya, apa mau mata uangnya kertas, mata uang logam. Nah, ya. Sekarang ini ada lagi mata uang elektronik. Ya, itu. Negara yang menentukan. Kalau masuk di tol sekarang tidak perlu bayar karena ada kartu elektronik. Di dalamnya ada nilai yang sama dengan uang. Itu berarti bahwa hakikat negara dapat dikualifikasikan ke dalam 3 karakteristik utama. Yang pertama itu bahwa bersifat memaksa, itu negara. Yang kedua bersifat monopoli, artinya sebahagian besar memang merupakan pekerjaannya yang oleh negara memang diberikan untuk itu, sehingga ia disebut monopoli. Lalu yang ketiga, dia bersifat mencakup keseluruhannya atau mencakup semuanya. Nah, itulah yang sesungguhnya menjadi
apa namanya, menjadi eh, karakteristik hakikat dari negara. Nah, sekarang kita tinggalkan dan kita sekarang membahas satu hal lagi, ya, yaitu tentang unsur-unsur negara, ya, tentang unsur-unsur negara. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai unsur negara. Nah, sebentar saya akan rinci secara jelas mengenai unsur negara wilayah, ya, unsur negara wilayah. Jadi unsur negara itu terdiri dari wilayah. Lalu unsur negara adalah penduduk. Yang kedua, ya, penduduk. Yang ketiga penduduk. Yang ketiga adalah pemerintah yang sah atau pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Ya. Lalu berikutnya ada hubungan luar negeri. Ya, saya kira itu untuk sementara yang saya ingin kemukakan dulu mengenai tentang unsur-unsur negara. Baik, kita lanjutkan mengenai unsur negara. Yang saya kemukakan itu ada beberapa. Yang pertama adalah tentang wilayah. Yang dimaksud dengan wilayah ini adalah dalam batas-batas yang dikuasai oleh suatu negara, yaitu wilayah yang terdiri dari wilayah darat, ya, lalu wilayah laut dan wilayah udara. Dan itu semuanya memiliki batas-batas tertentu, dan batas-batas tertentu itulah yang merupakan kekuasaan dari suatu negara yang memiliki wilayah, sehingga dengan wilayah itu yang merupakan unsur dari negara. Lalu kemudian apabila negara itu tidak mampu berdaulat atas wilayahnya sendiri, dianggap belum dalam kondisi sebagai negara yang mandiri. Jadi dikatakan negara karena wilayah yang berada dalam kontrolnya itu benar-benar dapat dilakukan secara efektif. Lalu yang kedua adalah penduduk. Ya, penduduk itu terdiri dari ada namanya penduduk dan warga negara. Jadi dibedakan di sini. Jadi tentu misalnya dalam suatu negara itu ada penduduknya, ya. Lalu penduduknya itu ada warga negara, ada bukan warga negara. Jadi ini bisa dibedakan. Misalnya saja penduduk yang ada di Indonesia itu adalah orang asing yang tinggal sementara karena menjalankan fungsi-fungsi diplomatik dari negara lain. Atau ada penduduk negara lain yang datang ke negara tersebut itu dalam rangka melancong atau jadi turis. Dalam waktu tertentu orang itu dikenakan status sebagai penduduk untuk membayar sejumlah kewajiban-kewajiban tertentu. Sedangkan warga negara itu otomatis dia adalah penduduk yang walaupun berada di luar negeri juga sebagai penduduk.
penduduk negara ataupun penduduk suatu negara yang disebut negara itu. Nah, sekarang selain penduduk ada unsur dari negara yang namanya pemerintahan. Jadi unsur pemerintahan itu makna pemerintahan di sini diartikan dalam hubungannya dua hal. Pertama, bahwa pemerintahan itu adalah meliputi lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga administrasi, dan lembaga eksekutif yang seluruhannya bertujuan untuk melakukan pekerjaan dan melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan, bahkan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh aturan yang ada dalam negara itu. Yang kedua, pemerintahan itu dikaitkan dengan makna, yaitu memiliki prinsip efektivitas. Kriteria pemerintahan menunjuk pada, atau kriteria pemerintah menunjuk pada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti bahwa lembaga politik, lembaga administratif, dan lembaga eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan, bahkan memang diakui oleh penduduk setempat. Ya. Dalam hukum internasional tidak ada ketentuan yang pasti bagaimanakah kriteria kekuasaan negara itu dijalankan, kecuali hanya berhubungan dengan apa yang disebut dengan self-determination right. Ya. Keberadaan sistem pemerintahan akan menjamin kepastian hukum berdirinya negara, dan umumnya sudah dipersiapkan saat pendirian suatu negara. Unsur negara yang lain adalah hubungan dengan luar negeri. Jadi hubungannya dengan luar negeri. Ada sebagian ahli menyebut bahwa syarat ini atau unsur ini merupakan unsur deklaratif dan bukanlah suatu unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Karena kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan suatu konsekuensi lahirnya suatu negara dibanding dengan syarat pendiriannya. Bahkan syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi atau sistem negara federasi. Nah, itu sebetulnya tadi semuanya itu merupakan suatu unsur negara yang kita sebut sebagai suatu unsur negara yang masih klasik, ya. Masih klasik. Tetapi tentu ada pemikiran yang lebih modern atau ada kriteria modern sebagai unsur yang menjadi syarat berdirinya suatu negara. Seperti misalnya konsep efektivitas. Konsep efektivitas yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam situasi nyata. Alasan penggunaan prinsip ini karena tidak ada lembaga terpusat yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional.
Oleh karena itu, maka prinsip efektivitas itu dapat dijadikan sebagai syarat pengakuan status hukum, ya, status hukum terhadap suatu negara. Selanjutnya, di dalam praktek, prinsip efektivitas ini tidak hanya berlaku untuk penentuan unsur-unsur berdirinya negara. Misalnya dalam kasus Ethiopia atau Austria, juga Cekoslovakia, ya, dan juga mungkin di negara seperti Kuwait, diakui sebagai negara sementara keberadaan unsur-unsur pendiriannya tidak efektif. Ya. Misalnya dalam kasus Rhodesia, Taiwan, dan Turki, ya, sekalipun unsur-unsurnya efektif, akan tetapi tidak dapat diakui sebagai negara karena mungkin unsur-unsurnya yang lain itu dianggap lemah. Ada banyak istilah untuk menyebut negara dalam kondisi ini, seperti ada de facto, ada negara kuasi, ya, ada negara pseudo, dan ada negara separatis state, ya, negara separatis, ya. Nah, itu. Oleh sebab itu, negara secara akademik, di samping prinsip efektivitas tadi, penilaian unsur-unsur berdirinya negara dalam kajian kontemporer mengajukan usul suatu kriteria modern. Ia menyebutnya sebagai kriteria de facto, ya, de facto. Mungkin masih ingat, sering ada istilah berdirinya Indonesia de facto, berdiri Indonesia de jure, ya. Seperti contoh dalam berbagai referensi, misalnya Taiwan itu telah efektif mempunyai unsur-unsur pendirian negara seperti yang kita kemukakan tadi. Akan tetapi ia tidak dapat bertindak sebagai negara dalam ranah hukum internasional. Ya, itu. Jadi tetap memiliki suatu problem sebagai suatu negara. Ya. Jadi memang kalau kita membahas tentang unsur-unsur negara, tentu kita akan banyak diperhadapkan oleh situasi-situasi baik berhubungan dalam negara itu sendiri maupun hubungannya dengan pengakuan negara itu dari negara-negara lain. Sehingga baik unsur-unsur negara itu telah efektif adanya, tetapi tetap harus dianggap bahwa suatu negara itu ada apabila ia telah mampu melakukan hubungan efektif dengan negara-negara lain, ya. Jadi kalau toh misalnya dalam suatu negara sudah punya unsur-unsur negara, tetapi dia diisolasi lalu dia tidak bisa berhubungan dengan negara lain, maka itu juga menjadi suatu problem suatu negara yang baru lahir. Nah, inilah yang kita bahas tentang unsur-unsur negara. Kalau saya mau ulangi, simpulkan bahwa unsur negara itu dapat kita lihat pada satu, ada wilayah, yang kedua ada penduduk, yang ketiga ada pemerintahan yang sah, yang keempat ada hubungan luar negeri, dan yang kelima ada efektivitas keberadaannya dan perlakuannya serta keterkaitannya dengan negara-negara lain, dan itulah baru disebut sebagai negara.